Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa boleh dibilang sharing gitu ya, sharing keilmuan tentang apa itu artificial intelligence, dan saya mencoba untuk mengemas di dalam materi yang saya sebut dengan model artificial intelligence dalam proses perubahan. Jadi kalau kita melihat dari perubahan tersebut, saat ini kita sedang mengalami proses perubahan, baik itu perubahan yang disebabkan karena dipaksakan oleh alam dengan adanya pandemi ini, juga ada perubahan-perubahan yang menyebabkan di internal kita itu harus melakukan suatu perubahan-perubahan. Nah, sebelum kita masuki materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu mungkin saya perlu membahas terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan perubahan. Jadi perubahan itu adalah satu transformasi ya, transformasi perubahan dari keadaan sekarang menuju keadaan yang akan datang. Tentu saja biasanya kita sebagai manusia mengharapkan satu keadaan yang akan datang itu adalah satu keadaan yang diinginkan oleh kita, yang diharapkan oleh kita. Nah, oleh karena itu proses perubahan itu harus kita desain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Alvin Toffler, yaitu change is the process by which the future invade our life. Jadi suatu perubahan itu adalah invade, gitu ya. Jadi boleh dibilang adalah satu dipaksakan baik itu dari karena internal ataupun eksternal, sehingga kita menyebabkan kita itu harus berusaha untuk survive, untuk growth juga recovery. Nah, biasanya untuk proses survive, growth dan recovery tersebut, maka kita melakukan satu yang disebut dengan rebound, dan reboot. Nah, ini adalah satu cara yang bisa menyebabkan kita bisa bangkit kembali dari satu keterpurukan yang disebabkan oleh satu perubahan yang bisa jadi tidak diharapkan, tapi juga bisa jadi diharapkan. Nah, kadang-kadang kita juga perlu membuat satu model bisnis baru ya. Satu model bisnis baru disebabkan karena tekanan-tekanan tadi itu, sehingga menyebabkan kita harus merubah proses bisnis yang kita lakukan yang lama, di mana itu tidak mungkin kita lakukan pada saat ini, sehingga kita perlu merumuskan satu model bisnis baru dengan keadaan yang baru. Demikian juga dengan identitas, kadang-kadang kita juga perlu merubah identitas kita menjadi satu identitas baru yang itu adalah sesuai dengan era yang ada saat ini. Nah, ini menarik juga, Alvin Toffler menyatakan future shock is the shattering trust and disorientation that we induce in individual by subjecting them to much change into short time. Jadi kadang-kadang perubahan itu kalau dilakukan dalam kondisi yang short time ya, dalam waktu yang sangat singkat sekali, maka itu bisa menyebabkan future shock. Dan future shock itu akan merubah satu impian, satu mimpi kita yang sudah kita-citakan itu berubah menjadi sesuatu yang gagal. Nah, kegagalan itu tentu saja tidak boleh terjadi. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang saat ini terjadi. Nah, perubahan itu bisa dilakukan dengan melakukan perubahan yang positif, gitu kan ya. Jadi perubahan positif itu kadang-kadang mungkin kita lakukan, kadang-kadang juga bahkan perlu kita lakukan dengan cara membuka diri, dengan melihat dan cara yang baru. Jadi dunia baru yang kita lakukan sekarang, yang kita nikmati sekarang, itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang lama. Nah, oleh karena itu kita perlu membentuk suatu proses bisnis baru, kadang-kadang bahkan identitas baru dan lain sebagainya, supaya kita bisa masuk dalam dunia baru tersebut. Nah, ini adalah model yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa mengikuti model yang saat ini. Nah, ini adalah contoh dari step
langkah-langkah untuk menuju proses pemodelan tersebut ya. Jadi kita perlu melakukan satu kesadaran, membangun satu kesadaran akan pentingnya perubahan. Nah ini sehingga kita memerlukan satu kerjasama, karena satu environment, satu sistem itu adalah terdiri dari banyak entitas, maka perlu adanya entitas itu bekerja sama sehingga membentuk satu proses bisnis yang baru untuk menghadapi dunia baru yang dihadapi ini. Demikian juga kita juga perlu membentuk satu tim perubahan. Nah, tim perubahan itu perlu memonitor proses perubahan dari current condition menuju future condition, sehingga proses perubahan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan tadi. Kemudian kita juga perlu membangun visi dan strategi perubahan. Nah, strategi perubahan ini yang perlu kita bangun sedemikian rupa sehingga kita tidak gagal dalam proses perubahan. Kadang-kadang apa yang kita harapkan itu kita sudah desain sebaik-baiknya. Demikian juga dengan current condition-nya, kita sudah mendesain sedemikian rupa, tetapi proses perubahan itu nggak bisa berjalan dengan baik karena strategi perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan model yang diharapkan. Nah, kemudian kita juga perlu mengkomunikasikan visi perubahan, kemudian juga perlu memberdayakan tindakan secara menyeluruh untuk mengeliminir rintangan. Jadi perubahan itu kadang-kadang selalu ada rintangannya. Orang yang sudah nyaman dengan zonanya, maka dia tidak mau berubah. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mengeliminir rintangan tersebut sehingga perubahan bisa terjadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghasilkan kemenangan jangka pendek dengan melakukan perencanaan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menciptakan ide perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Seperti yang kita bahas tadi bahwa perubahan itu harus lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, maka kita perlu menghitung semua resources yang terlibat di dalam proses yang ada. Nah, kemudian yang ketujuh adalah mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang besar. Nah, demikian juga dengan yang ke-8 kita perlu menambahkan pendekatan baru dalam budaya yang ada. Nah, itu adalah model bisnisnya, bisnis model yang ditawarkan oleh Clover ya, 8 stage thinking model. Dan itu kalau kita ikuti dalam proses perubahan, maka kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita melihat tadi, maka pada prinsipnya model perubahan itu ada 3 tahapan, yaitu ada current condition, kemudian ada proses transition, kemudian ada future condition. Yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan itu adalah bagaimana kita memetakan proses current condition. Kita juga sudah memetakan future condition. Akan tetapi pada transisi tersebut, maka kita tidak memonitor bagaimana supaya perubahan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini adalah proses itu boleh dibilang adalah satu urutan pelaksanaan kejadian yang saling terkait, yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, perusahaan dapat dilakukan oleh manusia dengan menggunakan berbagai sumber daya. Kalau kita melihat ini contoh sebuah desain yang kebetulan saya desain dengan menggunakan iGraph ya. Kalau kita membangun sebuah bisnis proses, kita biasanya menggunakan tool ini untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya, demikian juga dengan resources yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Untuk kita bisa memetakan ketika perubahan dari current condition kepada future condition tersebut bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti AI itu perannya adalah pada transition sini. Karena pada transition sini kita akan bisa mencoba untuk bisa menjalankan kalau dalam business process engineering itu kan perubahan secara radikal ya. Bagaimana yang radikal dalam posisi waktu yang sempit itu kita bisa melakukan perubahan yang perlahan-lahan tapi dalam waktu yang sempit, itu dengan menggunakan artificial intelligence. Oke, nah kalau kita melihat dari sebuah proses aktivitas, maka aktivitas itu pasti akan diikuti, akan terlibat banyak sumber daya. Ada itu money ya, uang, ada itu manusianya, kemudian ada materialnya, kemudian ada mesin, ada metode, ada market, juga information.
Nah, ini adalah beberapa sumber daya yang terlibat di dalam sebuah aktivitas yang ada pada proses yang berkelanjutan. Nah, setiap resources ketika melakukan sesuatu pada aktivitas, kalau kita tidak kontrol sebaik-baiknya, maka perjalanan dari aktivitas tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga dengan ketika kita menjalankan satu aktivitas, di mana aktivitas itu berkaitan dengan aktivitas yang lain. Apabila aktivitas itu gagal, maka akan terjadi yang disebut dengan efek domino. Nah, efek domino inilah yang tidak kita harapkan, sehingga kita perlu memilih atau memilah proses-proses yang kita lakukan. Kita juga bisa menentukan resources yang perlu kita berlakukan supaya proses perubahan dari current condition menuju future condition itu bisa berjalan dengan normal sesuai dengan yang kita harapkan, walaupun itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kalau kita melihat dari satu aktivitas tersebut, maka resources yang ada pada aktivitas itu, kalau dengan menggunakan iDrive kita bisa mengatakan seperti ini. Jadi itu bisa dalam bentuk person, ya, sumber daya manusia, bisa juga dalam bentuk tool, bisa IT arsitektur dan sebagainya. Nah, proses mapping ini adalah atau yang bisa disebut dengan pemetaan ini adalah upaya yang menyajikan semua semua proses ini kemudian dalam perusahaan, sehingga biasanya dijadikan dalam diagram alur. Nah, suatu proses ini karena merupakan suatu serangkaian yang terkoordinasi, maka yang syarat yang utamanya adalah bagaimana customer, gitu ya, bagaimana customer itu bisa terpuaskan. Nah, ini penting karena banyak organisasi mengadopsi perubahan dari struktur fungsional menjadi horizontal. Nah, kita tentu saja ada satu nilai optimasi yang dilakukan antara kepuasan pelanggan dan juga apa yang ada pada kemampuan kita. Nah, kalau nanti kita akan lebih bahas lagi mungkin di pemetaan ini, ya. Nah, ini, ya, arsitektur itu misalnya person itu kita bisa mengidentifikasi bahwa sumber daya dalam bentuk person itu memerlukan audit seperti apa, kemudian cost per unitnya seperti apa, kemudian apakah dia bisa melakukan satu overtime apa enggak. Kalau overtime maka dia bisa per hour-nya berapa. Maka kita perlu mengidentifikasi semuanya itu. Supaya apa? Supaya nanti ada optimasi antara cost yang kita keluarkan dengan kepuasan pelanggan. Nah, ini yang perlu kita petakan baik dalam current condition maupun di future condition. Nah, demikian juga dengan user ini, ya. Nah, di sana ketika kita ada satu sumber daya, maka dia pasti akan melakukan satu task atau satu kegiatan, satu aktivitas. Nah, aktivitas itu juga kita perlu identifikasi berapa jam, kemudian berapa fixed cost-nya, berapa variable cost-nya, sehingga fixed cost dan variable cost itu bisa kita akumulasi semuanya, sehingga kalau kita bisa membedakan antara future condition dengan current condition, dan itu ada satu peningkatan atau optimasinya dengan kepuasan pelanggan, maka kita bisa melakukan itu sebagai inputing di dalam aktivitas kerjanya kita berlakukan. Nah, ini resources-nya. Kalau dalam start tadi kita belum membutuhkan sebuah resources, ya. Kalau kemudian task-nya apa? Nah, task-nya pasti masih belum kita identifikasi. Demikian juga dengan fixed cost-nya berapa, demikian juga nanti dengan variable cost-nya berapa. Kalau fixed cost mungkin bisa kita identifikasi apa itu VA, apa itu BVA atau NVA, maka kita bisa mengetahui seberapa fixed cost yang dibutuhkan untuk mengerjakan aktivitas yang kita sudah tentukan tadi. Nah, ini kalau resources-nya dalam bentuk person, ya, maka kita bisa mengetahui berapa jumlahnya person yang terlibat di dalam aktivitas tersebut, ya, kemudian task-nya tadi apa saja. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi ini, ya, hour rate-nya berapa, per cost unit-nya berapa, kemudian maksimum hour day-nya berapa untuk overtime-nya, kemudian hour rate-nya berapa. Nah, ini perlu kita mappingkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan satu perubahan. Nah, demikian juga dengan task-nya. Nah, task-nya itu seperti apa?
Apakah dia konstan atau seperti apa? Nanti kita bisa memetakan itu dengan menggunakan salah satu toolnya mungkin yang Anda bisa Anda pelajari dengan menggunakan iGraph. Kemudian fixed cost-nya juga demikian juga, variable cost-nya juga perlu kita identifikasi. Nah, selain person, maka kita juga bisa menggunakan katakanlah misalnya IT arsitektur. Nah, itu kita gunakan di dalam aktivitas tersebut. Kita juga harus bisa mengidentifikasi itu ya. Kira-kira berapa cost yang dibutuhkan, variable cost-nya berapa, fixed cost-nya berapa. Kemudian dia bisa diperlakukan berapa jam dalam satu hari dan sebagainya. Itu bisa kita perlu identifikasi itu hournya berapa, per cost-nya berapa. Demikian juga walaupun bukan person, katakanlah misalnya IT arsitektur, karena dia punya lifetime, maka kita juga perlu berapa hournya, berapa overtime-nya. Nggak mungkin mesin itu kita melakukan 24 jam terus menerus sampai dengan rusak, gitu ya. Kalau toh begitu, maka berapa lifetime-nya. Nah, itu juga perlu kita hitung. Nah, ini arsitektur ya, jadi hour-nya katakanlah misalnya ini 5 ya, per cost-nya berapa, kemudian maksimum hour day-nya berapa. Nah, itu pemetaannya. Task-nya juga kita perlu mengidentifikasi ini. Nah, ini NVA, tadi BVA, ada NVA, ada value added dan sebagainya. Kita juga perlu memetakan atau mengidentifikasi dari peta yang sudah kita lakukan, baik pada current condition kepada future condition. Ini pada aktivitas ketiga juga perlu kita identifikasi. Nah, kemudian tasknya juga seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah melakukan pemetaan itu, baik dari current condition menuju future condition, maka kita bisa mengetahui transaction statistiknya. Nah, ini masih tadi saya contohkan pada aktivitas 1, 2, 3, maka kita juga bisa mengetahui average cycle-nya kayak gini. Kemudian totally seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada average worth-nya juga average width-nya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, katakanlah misalnya satu produk dihasilkan dalam waktu yang ternyata adalah kalau kita hitung adalah 26 atau 27 mungkin nantinya. Karena apa? Ternyata average width-nya cuma sekian, average width-nya sekian. Kalau di dalam hitungan cost-nya, maka mungkin bisa nanti kita hitung cost-nya seperti apa. Tetapi ini akan mengurangi kepuasan pelanggan. Karena apa? Karena kecepatan dari proses itu akan lambat karena average width yang lebih besar, bukan average worth-nya. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan pemetaan baik itu current condition ke future condition, kita bisa membedakan. Tadi time-nya, kemudian di sini cost-nya ya, cost-nya dari aktivitas 1, 2, 3, oh ternyata cost-nya seperti ini. Nah, kita bisa membedakan antara current condition dengan future condition. Nah, dari semua resources itu maka kita bisa melihat variabel kalau dalam bisnis, maka ada time, ada cost, kemudian nanti dibandingkan optimasinya dengan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, ini proses pemetaan. Nah, proses pemetaan ini tentunya kita sudah mengetahui kondisinya current condition, kemudian di sini future condition. Hal yang tadi saya ungkapkan di depan itu dan sudah terdesain dengan bagus. Sudah terdesain bagus. Contoh misalnya pada tahun 2007 pemerintah mulai menerapkan program konversi minyak tanah. Tujuannya bagus. Tujuannya adalah dari pengalihan minyak tanah ke LPG ini antara lain adalah bagaimana kita bisa melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, khususnya minyak tanah. Mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha. Tapi sekarang kejadiannya bagaimana? Pada saat proses yang terjadi itu melalui transisi, maka ini yang terjadi. Pada tahun itu akan terjadi satu perubahan, di mana behavior orang-orang ibu-ibu memasak itu seperti ini, dirubah menjadi seperti ini. Tidak sama dengan hanya membalikkan tangan seperti ini. Tapi juga tidak sama dengan 1 dan 0. Dari merubah dari 0 menjadi 1. Tapi bagaimana kita bisa melakukan proses perubahan yang 0 ke 1 atau membalikkan tangan tadi menjadi smooth. Maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua proses yang ada itu, proses bisnis yang ada itu, ada masing-masing aktivitas yang perlu kita identifikasi. Kemudian resources-nya apa saja.
baru kemudian kita bisa mengidentifikasi mana yang lebih penting. Contoh misalnya kalau seperti ini, maka ternyata ini adalah yang paling utama adalah behavior-nya. Behavior ibu-ibu yang memasak itu kondisi seperti ini harus dirubah seperti ini. Karena bagaimana caranya? Nah, ini harus ada pada proses transaksi ini. Supaya apa? Supaya tidak ada tadi adanya shock tadi itu. Ada suatu kondisi di mana behavior-nya langsung berubah total. Nah, sama dengan saat ini. Ketika kita belajar, contoh misalnya sekarang anak sekolah yang biasa dalam kelas ya, kemudian kita paksakan untuk daring. Nah, harusnya ada suatu proses perubahan di mana itu adalah proses perubahan transisi. Kita mengidentifikasi proses aktivitas terlebih dahulu. Aktivitasnya apa saja? Kemudian ada aktivitas itu resource-nya apa saja? Baru kemudian kita pilih mana kita sorting, mana aktivitasnya lebih penting kita dahulukan. Kemudian secara perlahan berubah, maka sampai dengan kondisi seperti yang saat ini. Ini adalah suatu fenomena yang sudah sering terjadi di negara kita. Nah, ini contoh misalnya pemilu ya. Pemilihan Indonesia hanya untuk pada tahun 2004 sebelumnya, itu hanya untuk memilih DPR, DPRD, provinsi, dan sebagainya. Nah, tradisi politik ini berlangsung sejak pemilu yang pertama. Tahun 1995 sampai dengan ditetapkan tahun 2004 untuk melakukan satu pemilihan pemilihan secara demokrasi wakil presiden dan wakil presiden secara langsung. Kalau kita melihat dari sini proses ini bagus. Akan tetapi ini yang perlu kita melihat. Saya tidak berani menyimpulkan apa yang terjadi di sini. Nah, di sini juga begitu. Ada reformasi, ada kebebasan pers. Sekarang menurut kita gitu ya, kebebasan pers itu sudah bisa nggak dipahami oleh masyarakat. Hanya sekarang yang muncul banyak hoax dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa perubahan dari condition current condition menuju future condition belum terkontrol dengan bagus sehingga perubahannya itu disebut dengan chaos. Nah, itu yang harus kita coba bagaimana kita dengan menggunakan ilmu artificial intelligence kita bisa merubah yang paru dan radikal itu menjadi continuous improvement walaupun dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana continuous improvement itu merubah menggantikan perubahan yang radikal. Nah, kalau kita melihat itu, maka current condition menuju future condition, kita tadi sudah memetakan ini. Kita memetakan pemetaan proses merupakan alat manajemen yang merupakan metodologi untuk mengenal proses yang berjalan sekarang yang akan dapat digunakan untuk menunjukkan dalam menuju proses baru dalam rangka proses engineering. Ini kita perlu detailkan. Kita nggak bisa melakukan satu proses perubahan kalau kita tidak mengenali diri kita. Nah, mengenali diri kita yang artinya minimal tadi itu aktivitas apa saja yang ada dalam proses itu, kemudian resource-nya apa saja yang terlibat di dalam aktivitas itu dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan. Contoh misalnya kita mau menerapkan supply chain management di sini dari kondisi yang saat ini menuju saat ini, maka kita akan tahu satu perubahan apa yang dilakukan di dalam current condition menuju future condition ini. Nah, ketika kita menerapkan supply chain management dalam suatu proses bisnis yang sebelumnya tidak menerapkan itu, maka di sana ada selain aliran produk dan aliran finance, ada yang disebut dengan aliran information. Nah, aliran information ini memang kita terbuka, tetapi sejauh apa keterbukaannya? Mana yang bisa kita share, mana yang perlu kita hidden. Nah, itu perlu kita identifikasi juga. Bukan berarti tadi yang saya maksudkan kepentingan utama itu ada pada proses perubahan ini, bukan, tidak hanya itu. Tapi pemetaan di sini dan juga pemetaan di future condition itu juga perlu kita identifikasi detail-detailnya. Sehingga proses perubahan dari current condition menuju future condition itu kita coba melakukan satu perubahan yang smooth dengan continuous improvement. Walaupun itu adalah disebut dengan business process engineering, ya, perubahan yang radikal. Nah, itu kita perlu identifikasi lebih detail ketiga tahap tadi itu. Mari kita melihat sekarang bagaimana dunia luar melakukan seperti ini. Ada satu tim yang disebut dengan White House. Jadi
apakah Anda ingin menjadi Presiden Amerika Serikat? Versi baru dari White House ini menantang Anda untuk membangun kampanye dengan membangun argumen untuk mendukung masalah tepat waktu yang relevan, menjaga momentum kampanye dan sebagainya, mensurvei dan sebagainya. Nah, dengan game ini maka kita bisa mengetahui kira-kira, contoh misalnya, nah ini ya, kita akan bisa mengetahui seberapa jauh sih orang yang mau memilih kita. Nah, mereka itu butuh apa saja. Nah, kita bisa katakanlah misalnya di wilayah Amerika ini ya, kita bisa mengetahui misalnya ini ya, kita pilih Texas, itu butuh apa, mereka rakyatnya butuh apa dan sebagainya. Itu sebagai, kalau pada saat kita kampanye, kita itu sebagai satu bisa menyampaikan itulah isu-isu yang akan kita sampaikan di wilayah itu. Tapi jangan lupa juga isu-isu itu adalah nanti juga tersimpan dalam satu database. Sehingga nanti ketika proses pemerintahan di future condition-nya, maka isu-isu tadi itu harus kita terapkan. Nah, kebetulan kalau kita bicara tentang demokrasi ya, demokrasi itu katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, gitu kan ya. Nah, ketika kampanye kita juga harusnya memilih bagaimana kita bisa mengetahui keinginan-keinginan rakyat. Ketika menjalankan pemerintah, harusnya keinginan-keinginan tadi itu menjadi satu bagian. Bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Kita harusnya menyimpan dalam satu database dan itu kita bisa simulasikan, baik pada saat kita kampanye ataupun dalam saat pelaksanaan. Nah ini, contoh kasus. Nah ini juga begitu. Bagaimana kita bisa menerapkan itu? Ketika kita sudah menunjukkan menentukan satu variabel yang diinginkan oleh rakyat tadi, maka kita bisa membangun seperti ini. Ini contoh game demokrasi ya, simulator demokrasi tree. Ini berdasarkan pada jaringan saraf di ruang. Ini adalah simulasi komputer yang dirancang untuk bekerja dengan cara yang mirip dengan cara berpikir manusia. Hampir semua yang ada dalam ini melakukan dengan cara sama. Seperti pemilihnya, behaviornya seperti apa. Sekelompok pemilih, ya, kalau dibilang partai gitu ya, bagaimana behaviornya. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan. Nah, semua objek ini tergantung terhubung satu sama yang lainnya, dan itu punya efek. Misalnya antara hubungan antara income tax dengan kebahagiaan kelompok pemilih kelas menengah ke bawah atau yang lainnya. Nah, kita bisa menghubungkan itu ya. Tadi kalau pada saat kita melakukan tadi kan sebenarnya proses, saya ingin mencoba untuk mengarahkan bahwa dari current condition menuju future condition itu harus benar-benar kita relasikan, sehingga kita tidak bisa saya mendesain memapping current condition, saya memapping future condition, tapi setelah itu kita nggak mencoba untuk bagaimana perubahan yang dilakukan pada current condition menuju menuju future condition tersebut. Nah, contoh tadi ya, tim yang digunakan untuk melakukan bagaimana ketika melakukan kampanye, kemudian bagaimana kita menjalankan sebuah pemerintahan yang demokrasi. Nah, itu tadi contoh kasus ya, dari satu pemerintahan yang dilakukan di sana. Nah, ini kalau kita melihat secara keilmuan, maka di sini ada spektrum dari proses kompleksitas. Jadi ada yang disebut dengan simple condition, jadi ada complicated, ada complex, ada chaos. So, future condition, walaupun kita kita desain sedemikian rupa, kita tidak akan tahu apakah itu bisa terjalankan atau tidak. Tapi simple condition ini adalah satu kondisi di mana current condition sudah kita jalankan. Kita tahu bagaimana akibat, sebab dan akibat dari satu proses yang terjadi itu. Nah, kalau kita petakan di dalam 4 ini, maka ini ada simple condition itu adalah known. Complicated adalah ini. Kompleks adalah ini. Nah, ini adalah chaos, unknownable. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasi kondisi chaos yang unpredictable tersebut dengan menggunakan kondisi yang simple rule yang ada predictable ini. Nah, inilah peran dari artificial intelligence. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mempelajari simple rule, demikian juga dengan emergent complexity menuju kompleks behavior.
yang predictable menuju unpredictable. Bagaimana kita bisa melihat satu proses perubahan dari yang predictable menuju unpredictable, sehingga ketika yang kondisi yang masa yang akan datang yang unpredictable itu bisa kita jalankan dengan perubahan simple rule yang saat ini terjadi menuju kepada complex emergent complexity atau yang disebut dengan complex behavior. Nah, ini adalah petanya bagaimana tadi yang saya contohkan di depan tadi itu, bahwa kondisi-kondisi yang berjalan pada saat ini menuju pada katedra itu adalah kondisi yang seperti ini. Pada prinsipnya, kalau kita pelajari dari sisi rule-nya, itu adalah perubahan dari simple rule menjadi complex behavior. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihatnya di sini, ini contoh ya tadi supply chain management tadi ya. Nah, ternyata ketika kita membuat satu proses bisnis yang awal itu ya berjalan sendiri ya, kemudian kita desain ke depannya dengan menggunakan supply chain management, maka praktik yang akan terjadi selain material flow dan financial flow tadi ada information flow. Kita perlu memilah dan memilih information yang bisa kita alirkan itu seperti apa. Nah, sebenarnya prosesnya seperti ini. Nah, kalau kita melihat satu perusahaan dengan perusahaan yang lain atau satu organisasi dengan organisasi yang lain, maka probabilitas jaringan antar perusahaan itu ada 4 kondisi ini. Ada mutual independent, ada mutual dependent, ada mutual independent, kemudian ada unbalanced independent, ada unbalanced movement. Nah, ini adalah 4 kondisi yang akan terjadi. Jadi ketika saat kita mengintegrasikan, membuat satu jaringan, kalau dalam teorinya mungkin bisa dipelajari dengan menggunakan teori graf gitu ya, bagaimana menghubungkan antara satu node dengan node ya, kemudian entitas dengan entitas, maka itu akan terjadi seperti apa. Probabilitasnya ada 4 kemungkinan. Kalau kita menjalankan ini, maka ketika kita gambarkan, kita lihat sinyalnya, kita akan muncul 4 kondisi seperti ini. Kalau mutual independent itu seperti ini, dia akan turun terus pada menuju ke stabil. Oke, itu biasa-biasa saja. Artinya bahwa tidak ada peningkatan perubahan yang signifikan yang kita lakukan dari sebelumnya. Demikian juga ini peningkatnya sedikit. Nah, kalau ini chaos, terjadi satu kondisi yang tidak menentu. Nah, kalau yang seperti ini tidak menentu tapi menuju ke stabil, tapi lebih tinggi. Nah, artinya yang kita harapkan itu adalah satu perubahan, walaupun mungkin dalam waktu sekejap, satu yang singkat terjadi satu fluktuatif yang cukup lumayan, tapi menuju kepada perbaikan yang lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasi tadi ya variabel yang kita miliki, baik itu sumber dayanya, resource-nya, kemudian cost-nya, variabel cost sama tadi ya fixed cost dan lain sebagainya, semua resource yang kita miliki dengan pihak luar. Artinya pihak luar itu ya kalau kita ibaratkan kepuasan pelanggan seperti itu. Maka kita mempunyai 4 kemungkinan yang ada seperti ini kondisi jaringan ini. Ya, ini current condition yang bisa kita petakan ya, future condition walaupun kita sudah bisa memetakan keinginan kita seperti apa, kita seperti apa, tapi kalau proses perubahan ini kita tidak dilakukan kontrol dengan sebaik-baiknya, maka 4 probabilitas ada kemungkinan. Kita nggak bisa memastikan mana yang akan terjadi. Kalau katakanlah misalnya, oke, kita terapkan, tetapi ternyata kembali ke semula dalam kondisi seperti ini, ya yang akan terjadi akan seperti ini. Mutual independent. Tidak ada impact terhadap perubahan yang dilakukan itu. Oke, itu adalah kondisi jaringan. Kemudian kalau kita melihat ini, maka pemanfaatan artificial intelligence itu seperti yang saya katakan itu adalah pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa mempelajari simple rule yang sudah ada pada current condition untuk dipetakan pada kondisi saat transisi atau emergent complexity yang ada di sini. Sehingga untuk digunakan sebagai reference menuju complex behavior yang merupakan business goal kita. Business goal kita apa? Kepuasan pelanggan dan peningkatan keuntungan yang kita miliki. Jadi profit yang kita dapatkan akan semakin besar.
Nah, ini bisa diterapkan. Ini kebetulan saya contohkan di dalam sebuah proses bisnis, gitu ya. Kita bisa terapkan di apapun, gitu ya. Nanti kita akan pelajari, kita lebih berdalam lagi kira-kira apa yang bisa kita terapkan yang modelnya kayak gini. Nah, kemudian ini contoh salah satu kasus yang kita coba selesaikan dengan menggunakan fuzzy quality function deployment. Jadi pada saat transisi tersebut juga perlu diperhitungkan atas kepentingan relatif dari tujuan. Tadi sudah ya, ada cost, ada time, ada resources. Kita petakan mulai dari current condition sampai dengan future condition. Itu yang kita petakan. Cita-cita kita apa, sekarang kita miliki seperti apa. Kalau kita punya cita-cita tertentu, maka kita bisa menghitung cost, time, sama resources-nya. Dan tentu saja dihubungkan dengan tujuan dari tingkat kepuasan customer-nya. Nah, artificial intelligence dengan mengevaluasi pengaruh setiap kategori proses bisnis pada tujuan dan kepuasan customer. Nah, QAD ini dapat mengevaluasi efektivitas setiap proses bisnis pada proses perubahan tadi. Nah, proses bisnis yang tepat untuk bisnis proses engineering ini dipilih dengan menggunakan dengan model pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tadi ya cost, kemudian time, sama resources dan tingkat kepuasan. Nah, ini adalah model yang kita bikin ya. Nah, kemudian konsepnya menyediakan sarana untuk kebutuhan pelanggan dan ke dalam persyaratan untuk yang tepat setiap tahapan pengembangan produk. Ini saya mengambil dari beberapa literatur yang seperti ini. Kemudian bagaimana kita bisa mendefinisikan QAD sebagai step-by-step deployment of a job function or operation that embodies quality into the through system of target. Intinya adalah ketika kita mempunyai satu proses terdiri dari beberapa banyak aktivitas dan aktivitas itu saling terkait, apabila kita tidak pandai menentukan proses aktivitas mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu dan mana yang lebih penting, maka itu akan terjadi efek domino. Demikian juga dengan resources yang ada pada aktivitas tersebut, kalau kita tidak bisa menentukan secara optimal, maka juga akan terjadi efek domino juga. Nah, QAD ini berfokus pada penentuan kebutuhan pelanggan dan komitmen organisasi untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Demikian juga ini ya dapat ketahui ini munculnya pertama di Jepang ya, dengan menggunakan produk dengan membuat imitasi atau duplikasi beralih kepada menggunakan produk yang original. Ini kan suatu perubahan. Jadi perubahan di mana kebijakan pemerintah ketika awalnya itu adalah membuat produk dalam bentuk imitasi, ingin merubah dalam produk yang original. Kita perlu menghitung berapa tingkat kepuasannya pelanggan. Kita juga perlu menghitung sumber daya, kekuatan sumber daya yang kita miliki. Nah, setelah Jepang, baru berbagai negara bisa menjalankan seperti itu, misalnya Amerika dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat manfaatnya, maka pada prinsipnya QAD ini bisa membantu dalam membuat trade-off antara apa yang diinginkan untuk pelanggan dengan apa yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ya, maka ini optimasi. Jadi optimasi antara kepuasan pelanggan dengan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama tim antara teknis dan departemen. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi saya katakan bahwa semua proses itu ada banyak aktivitas, tapi aktivitas itu enggak bisa serentak berubah menuju pada perubahan future, tapi ada proses. Ya, mana yang dahulukan, mana yang berikutnya dan sebagainya, karena berdampak dan sebagainya, maka tim itu harus tahu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keempat mempersiapkan waktu sampai dengan diluncurkan ke pasar atau sampai future condition tadi. Kemudian yang kelima adalah menyediakan karyawan, menyediakan dokumentasi yang cukup karena mereka pentingnya informasi tersebut. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi yang efektif antara divisi perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, ini tahapan-tahapan yang dilakukan dengan menggunakan QAD tadi ya. Yang pertama adalah product planning, kemudian yang kedua adalah part deployment, kemudian process planning, kemudian production planning. Pada saat perencanaan produk ini atau product planning adalah bagaimana kita bisa menentukan dan merutaskan kebutuhan pelanggan. Karena apapun itu, kalau pelanggannya sudah menjadi tidak loyal kepada kita, maka pasti akan buyar lah gitu ya.
Nah, maka itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah kita menganalisis peluang kompetitifnya. Nah, karena di pasar itu pasti ada kompetitornya. Sekarang peluangnya seperti apa? Trennya saat ini adalah masing-masing perusahaan itu menentukan core bisnisnya. Jadi kadang-kadang mereka berusaha untuk melakukan kerjasama dengan mitra yang bukan core bisnis, maka akan diserahkan kepada yang lain. Maka itu perlu satu kerjasama. Nah, kemudian merencanakan produk untuk merespon kebutuhan pelanggan dan peluang kompetitif tadi, ya, kemudian menetapkan nilai target dari karakteristik produknya. Nah, kemudian yang produk adalah karakteristik asli, kemudian yang bisa juga menetapkan nilai target dari karakteristik atau batasan tersebut. Kemudian pada proses planning yaitu menentukan proses kritis dan aliran prosesnya, kemudian bisa mengembangkan persyaratan dalam peralatan produknya, menetapkan parameter kritisnya. Nah, critical parameter ini yang perlu benar-benar kita tetapkan, karena itu akan menentukan proses monitor pada proses perubahan tadi itu. Kemudian kontrol proses yang menentukan karakter proses dan praktik kritisnya, menetapkan metode kontrol proses dan parameternya, dan menetapkan metode dan parameter inspeksi dan ujinya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada QFD. Nah, kalau kita melihat tadi, maka tingkat kepuasan setiap proses bisnis itu dapat dihitung dengan menggunakan pendapat pengambilan keputusan dari perusahaan. Nah, ini diperlukan metode yang bisa mentransformasikan data kualitatif ke dalam bentuk linguistik, yang dalam bentuk linguistik menjadi kuantitatif. Nah, ini yang juga perlu dilakukan dengan menggunakan FASI. Nah, QFD itu merupakan konsep dan mekanisme untuk menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi fitur produk. Jadi keinginannya apa, produknya apa. Tapi dibarengi dengan variabel-variabel tadi itu, jadi kepuasan pelanggan dan sumber daya yang dimiliki. Nah, ini berdasarkan pada tahapan perencanaan algoritma teknik dan juga manufakturnya. Nah, proses transformasi ini dengan menentukan pentingnya setiap aspek kinerja untuk tujuan membangun hubungan antara setiap tujuan dan strategi. Ya, akhirnya proses transformasi ini pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menghitung secara keseluruhan dari setiap alternatif yang dapat memenuhi tujuan dan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, ini mungkin kalau menghitung ingin mengetahui formulasinya adalah seperti ini ya. QFD dia adalah menghitung terkaitan antara setiap indeks pada setiap saluran organisasi dan dengan rumusnya seperti ini. Ini adalah peringkat kepentingannya ya. Kemudian adalah kepentingan relatif setiap tujuannya. Kemudian di sini adalah hubungan antara tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, baru kemudian kita bisa menghitung peringkat kepentingan relatifnya dengan menggunakan bersama. Oke, kalau kita melihat itu, maka perhitungan R dan D itu keduanya berasal dari pendapat keputusan. Di situ adalah ada variabel linguistiknya atau linguistik variabel. Kalau kita berbicara tentang faksi, maka itu ada sangat kuat, kemudian ada kuat ya linguistiknya ya. Nah, kemudian low very weak, kemudian ada mediumnya, kemudian ada weaknya, ada seterusnya. Dan ini kalau kita petakan dengan menggunakan member functionnya adalah seperti ini. Kalau very strong itu kita domainnya seperti ini ya. Kemudian membershipnya ini ya. Kemudian triangle-nya adalah seperti ini. Kalau kita melihat ini ada satu nilai faksinya yang memang dari linguistik variabel tadi. Ini formulasi-formulasinya yang saya yakin kalau sudah interest dengan artificial intelligence, saya yakin tidak sulit untuk memahami ini. Akan tetapi saya hanya ingin men-trigger bagaimana faksi itu diterapkan di mana. Itu saja mungkin yang utama yang perlu saya sampaikan. Kalau ini saya kira Anda bisa banyak referensi-referensi yang sudah ada di sini ya. Nah, ini contoh kalau misalnya ini kita terapkan di dalam
di dalam satu sistem yang benar, maka pada prinsipnya adalah bagaimana kita mempelajari simple rules pada fase predictable dan fase complexity ya, untuk diterapkan pada complex behavior. Nah, ini contoh lagi kalau kita menerapkan. Nah, ini tadi modelnya tadi. Jadi model decision making, model for business process engineering ya. Ada business prosesnya yang sudah kita petakan tadi ya, baik current condition maupun future conditionnya. Kemudian business goal-nya tentu saja adalah kepuasan pelanggan. Maka di sini ada relative important of goal-nya, ada relative between goal and indicate-nya. Kemudian yang tadi relative technical important rating, effect of each process indicate, dan satisfactory level. Jadi tingkat kepuasannya ada di sini. Nah, kemudian kita masukkan untuk melihat ini ya, tingkat kepuasannya, cost-nya, time-nya kita optimasikan, seleksi, implementasi. Nah, ini kita lakukan pada proses yang tadi, transisi tadi itu, sehingga dari proses current condition, kemudian transition, kemudian menuju ke future condition, perubahannya itu selalu mengacu kepada perubahan-perubahan yang ada di sini. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin merubah satu proses yang terjadi banyak aktivitas dan banyak sumber daya itu langsung membalik diri tadi. Maka ada proses seleksi, proses mana yang perlu kita dahulukan, kemudian melibatkan pada sumber daya apa saja, baru kemudian kita lakukan sambil memantau terus, memonitor terus proses perubahan pada proses transaksi tadi menuju pada future condition. Nah, ini kebetulan juga pernah, ini tidak menggunakan pasti logik, tapi menggunakan pada replenishment-nya ini ya, ini menggunakan sand pile model dan forest pile model. Jadi sand pile model itu adalah modelnya begini, apabila ada satu gundukan pasir ya, kemudian kita tambahkan green pasir itu kan ya, maka posisi dari green tadi itu tidak hanya bergantung pada value greennya, tapi juga value pada gundukannya. Kalau gundukannya kuat, greennya kuat, maka dia akan pada posisi atas tadi. Nah, kalau greennya lemah, gundukannya lemah, greennya kuat, maka dia akan ditata dan membuat roboh gundukan pasir ini dan seterusnya. Nah, itu sama dengan ketika kita ingin meluncurkan sebuah produk pada satu market gitu kan ya, maka kita perlu tahu tidak hanya produknya tapi juga marketnya. Kalau misalnya kita ingin launching satu produk, misalnya televisi, slim bagus, suaranya bagus, harganya murah dan sebagainya. Kita mempunyai produk televisi yang banyak. Kemudian kita nggak perhitungannya, langsung kita turunkan ke pasar. Nah, mungkin produk yang baru ini akan laku keras, tapi produk-produk yang ada di pasar akan kembali ke kita. Karena apa? Karena itu tadi kita akan belum tahu menghitung keuntungannya seperti apa. Nah, mungkin yang ini produk yang baru akan dapat keuntungan, tapi produk yang kembali itu akan menyebabkan kita akan merugi, totally akan merugi. Itu artinya bahwa current condition dengan future condition pada saat transisi tidak dilakukan satu perhitungan yang matang. Malah proses yang akan dilakukan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kalau dalam konsep supply chain management itu ada pada replenishment ini. Dalam supply chain management ada collaboration, kemudian ada planning, ada forecasting, ada replenishment. Bagaimana meletakkan sebuah proses. Nah, sekarang proses kita ini seperti ini. Ada kemarin dikatakan dengan normal, kemudian ada proses new normal. Sekarang bagaimana sih kita berubah dari proses normal ke new normal tersebut? Maka kita perlu harusnya memetakan ini terlebih dahulu. Kemudian kita new normal itu seperti apa yang kita harapkan. Nah, baru dalam transisi itu kita melakukan pemilihan proses, pemilihan sumber daya, pemilihan aktivitas untuk diberlakukan secara perlahan menuju pada new normal. Nah, demikian juga dengan ini ya. Mungkin kalau yang di pendidikan tinggi kita akan ada dua ya sekarang ini dengan adanya kampus Merdeka Belajar. Kemudian juga ada pandemi kemarin. Itu memaksa kita harus berubah. Karena bagaimana kita bisa melakukan satu perubahan itu secara smooth, gitu kan ya. Secara smooth sehingga tidak
tidak melakukan perubahan itu enggak by design gitu. Maka kita melakukan satu perubahan itu dengan menggunakan desain yang sudah ditetapkan. Nah, desain itu kita tetapkan perlahan pada proses transisi sehingga pada future condition kita menikmati kenyamanan yang kedua yang disebut dengan new normal tadi dengan value yang lebih tinggi. Nah, itu yang saya maksud dengan materi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.